Hai. Balik lagi di channel kita Kopi. Aku bangga kita produktif. Iya, aku juga. Aku selama ngedit tuh. Wow. Jadi abis ini udah ada video nanti, udah mau bikin video lagi. Dodo nanya mau kemana? Mau ke rumah Kak Aisyah ngapain? Buat video. Produktif sekarang ya, katanya kayak gitu. Oh iya dong, boleh gitu aja. Padahal mata gue kayak, oh iya ya, proud kali gitu. Kita mau review ya, sesuai janji kita minggu semalam. Nggak janji sih, omongan. Jadi kita mau review buku yang sempat kita bicarain di beberapa video kita yang Iya, lalu. sempet di spoilerin. Ini buku terjemahan. Dan, Ya udah deh. Pokoknya bukunya ini. yeay, judulnya The Midnight Library. karya Matt Haig. Matt Haig. Gak tau baca sebenarnya gimana. Iya, iya, Matt Haig. Matt Haig. Gak tau. Pokoknya Matt. Math, matematika. Oke, kita bahas dari mana dulu nih? Kita bahas dari cover aja ya. Oke. Terus kalau misalnya dari jauh tuh kayak gedung-gedung, I thought it was apartment. iya kan? Gedung-gedung apartemen, terus ini jendela-jendela kebuka Iya, gitu kan? iya. Iya, dari jauh gitu. Tapi kayak kalau aku lihat-lihat, Itu buku jatuh. wajah. Aku baru sadar waktu mau jalan ke sini masukin itu ke tas. Cantik nih kan. Aku kan dari pertama tuh aku udah bilang, "Ih, ini buku apa nih? Kok cantik kali?" Aku bilang kayak gitu kan. Terus aku kira itu masih apartemen. Ternyata itu buku. Iya kan? Sebenarnya ini tiap terjemahannya tuh beda-beda rasanya. Oh, beda cover. Beda cover. Aku ada salah satu home vlogger. Aku juga tahu buku ini dari dia gitu kan. Dan dia baca yang asli, versi asli yang bahasa Inggris. Covernya mirip-mirip sih kayak gini. Masih kayak yang biru biru tua, terus ada buku-bukunya kayak gini. Cuman agak beda gitu. Terus kan aku follow IG dia. Terus kan banyak subscriber dia dari entah negara mana-mana. Jadi buku ini yang diterjemahin ke bahasa mereka tuh covernya beda-beda gitu. Wow. Dan ada yang maksudnya kayak banyak yang bagus-bagus gitu. Bahkan si YouTuber itu bilang, ih di cover yang bahasa ini bagus ya gitu. Tapi cover ini juga aku udah suka. Iya, aku juga suka. Yoshi Gramet. Gramet gitu. Ini Gramet sih. Ya, ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Terjemahannya ya diterbitkan sama Gramedia. Jumlah halamannya ada 368 halaman. Ini cetakan ke 6 Januari 2002. 2022. Iya, cetakan ke 6 ya. Wow. Cetakan keduanya itu Agustus 2021. Berarti Wah. baru tahun lalu. Harganya pricey sih. Iya, ini harga Pulau Jawa 105.000. Aku kemarin, karena aku pengen kali baca kan, karena baca sinopsisnya di Google Playbook, kayak yang, wah, pengen baca gitu. Jadi kayak aku cari di toko buku yang kasih diskon. Harus tutup yang asli kan. Terus aku cari, udah dapet itu harganya 78.350. Worth it. Kita ke isi. Sebenarnya buku ini cerita tentang apa sih? Jadi di buku ini tuh ada satu tokoh utama namanya Nora. Dia ini cewek yang di awal tuh udah memutuskan untuk mati. Iya, itu masih bab awal loh. Iya, itu di bab awal tuh kayak 12 jam sebelum Nora Iya, memutuskan untuk mati. Dia pengen mati terus karena ngerasa udah kayak ya nggak ada gunanya lagi aku hidup gitu. Tapi kayak alih-alih mati dia malah terjebak di antara Hidup dan mati. iya. Nah, tempat itu tuh yang disebut sama Midnight Library. Perpustakaan tengah malam. Di Midnight Library itu dia jumpa penjaga perpustakaan yang kayak orang dari masa lalu. Iya, itu adalah penjaga perpustakaan dia waktu dia SMP. Iya. Jadi kayak orang yang sama itu Mrs. Elm. Jadi sama Mrs. Elm ini dia diarahkan buat kayak dikasih kesempatan hidup di kehidupannya yang di dimensi lain. Iya, ini kayak berhubungan sama apa ya? Kalau kalian nonton Avenger itu ada namanya dunia kuantum yang fisika ya, itu fisika atau Kayaknya sih. kayaknya fisika ya, maaf kalau kita salah. Jadi itu ada dunia kuantum di mana mereka bilang kalau dunia itu sebenarnya kayak setiap keputusan kita ambil itu membuat apa ya, satu jalan hidup yang beda di
dunia lain. Bener. Ceritanya mirip kayak gitu. Jadilah dia menjalani kehidupan yang gak sempat dia lakukan di kehidupan yang jadi bintang rock, jadi perenang, jadi apa yang meneliti tuh? Oh ya, glasiolog. Jadi glasiolog, bahkan jadi istri, jadi ibu gitu. Dia cobain semua gitu kan. Karena memang konsepnya tentang hidup dan keputusan-keputusan yang diuraikan biar bisa jadi satu tujuan hidup gitu. Kayak di buku ini tuh memang udah dijelaskan secara gamblang gitu loh. Kalau kau mau dapat sesuatu, kau harus hilang satu juga. Iya benar. Setiap dia nyoba dimensi kehidupan yang dia masukin itu pasti ada yang kayak gitu. Dia dapat ini, tapi dia kehilangan ini gitu. Iya memang. Jadi pertama kali itu dia dikasih buku penyesalan gitu, terus dia nangis kayak dia nggak sanggup buat buka buku penyesalan itu. Terus kayak ada satu penyesalan yang nggak ikut sama sahabatnya pergi ke Australia. Ternyata waktu dia ngambil buku yang dia ada di kehidupan yang dia ikut sama sahabatnya tinggal di Australia. Ternyata malah sahabatnya itu mati kecelakaan. Wah, kayak terus dia balik, dia marah-marah ke Mrs. Am, ini gimana, ini kehidupan apa katanya kayak gitu. Wah, gila sih, memang bener-bener bikin kita pikir, bikin kita refleksi soal pilihan-pilihan hidup kita gitu. Kayak ini tuh bener-bener buku yang kalau kata orang-orang kan gini, kalau misalkan kita hidup belum tentu apa yang kita pengen itu baik untuk kita. Iya nggak sih? Iya kan, Neng? Malah kadang apa yang kita pengen itu justru ruin ourselves, maybe. Itu kadang-kadang. Tapi ini refleksi dari kata-kata itu sih menurutku. Iya benar. Iya, pokoknya nanti dia bakalan jalan-jalan. Coba ke kehidupan ini, kehidupan itu, pokoknya semua kehidupan yang dia pikir kayak mana, yang dia sangka bakalan buat dia bahagia. Sampai bahkan ke kehidupan yang kayaknya nggak mungkin dia ngalamin itu, yang dia ketemu sama si penjaga anjing itu. Iya, siapa kan namanya? Kebetulan. Aku lupa lagi nama dia siapa. Aku juga lupa. Iya, ada itu yang penjaga anjing itu kan. Itu kayak nggak mungkin, tapi kayak kita lihat cowok ganteng. Ya udah gitu. Tapi ternyata di suatu kehidupan lain dia tuh pacar. Karena mungkin di kehidupan lain itu kayak ngambil langkah gitu kan. Bedanya di kehidupan lain itu langsung minta nomor atau apa kayak gitu. Tapi di kehidupan yang ini kamu nggak ngapa-ngapain. Itu sampai kehidupan yang kita sangka bakalan terjadi, bahkan yang nggak kita sangka terjadi pun ada gitu. Iya bener Neng, apa yang Neng paling suka dari buku ini? Paling suka cara dia cerita. True. Beneran masuk gitu loh. Iya bener. Dari awal dia bikin 12 jam sebelum Nora memutuskan untuk mati. Terus kalau dia mati siapa yang cerita gitu? Ini lu cerita siapa sih? Dari awal tuh kayak, wah ini nih penulis favorit selanjutnya. Kayaknya. Tapi nggak heran sih, bukunya kan jadi apa di bawah? Goodreads Choice Award 2020 Best Fiction. Pilihan Goodreads Award. Tapi aku pertama kali baca buku itu, waktu itu aku pertama sampai kayak ke bab berapa, aku kira dia perempuan yang nulis. Biasanya apalagi buku terjemahan. Itu kayak aku bisa lebih bakalan masuk kalau yang nulis cewek, dan tokoh utamanya kan di sini cewek kan. Jadi aku kirain nulis cewek, rupanya cowok. Wah. Aku nggak baca nama pengarangnya pertama, aku baca isinya doang. Yang aku suka lagi dari buku ini, Neng, buku ini ngajarin kita kalau misalkan seputus asanya kita, pengen matinya kita, ternyata kita pengen hidup. Ada di buku ini tuh. Aduh, itu di satu momen itu kayak di satu scene itu tuh bikin aku juga wah. Iya, kayak kita udah ngerasa hopeless, udah kayak ngerasa nggak berguna segala macem, kayak dunia ini ngehakimi kita segala macem, kita pengen mati. Tapi dalam hati kita yang paling dalam mungkin kita pengen hidup, tapi nggak bisa ada yang narik kita buat hidup. Oke, sedih-sedihnya udah. Part yang paling Neng suka atau kata-kata yang paling Neng suka dalam buku ini? Tapi scene yang paling aku ingat tuh
waktu dia udah sama di kehidupan yang dia hidup sama Ash gitu. Wah. Itu udah kehidupan yang perfect kali menurut Bener, aku ya. Udah bener. sih tinggal aja gitu. Dan si Nora itu juga udah ya kalau bisa aku tinggal aja di sini, tapi Tapi dia harus balik ke dia balik. itu karena ini gak sih Neng? Karena dia jumpa sama Leo, terus Dia teringat Leo itu yang ini kan. Leo murid dia ya, itu. iya murid dia. Iya. Dan di kehidupan itu si Leo itu Jadi berantakan. iya. Sebenarnya sebelum itu juga dia sebenarnya udah agak-agak bimbang gitu. Iya, kan. bimbang. Dia kayak mana ya? Dia ngerasa dia ngerampas kehidupan orang lain di kehidupan itu. Iya. Padahal ya itu kehidupan dia juga. Ya ampun, aku kayak udah sih tinggal aja. Iya, aku tuh mikir kayak gitu. Udah perfect. Terus kayak ujungnya tuh aku berharap dia bakal sama Ash gitu. Oh, ternyata. Tapi aku bahagia sama ujungnya. Aku juga. I love you Nora. Sebenarnya tuh banyak kali yang digarisin sama Neng. Banyak kali. Kayak sekarang dia bingung milih yang mana. Ini ada di halaman 166. Oh, ini kayak detik-detik sebelum dia ditinggal sama gerombolan apa rombongannya yang sebelum dia bertarung Sama beruang. Jadi dia buat di sini kalau seseorang melangkah maju dengan penuh percaya diri, tulis Tore di Walden, menuju mimpi-mimpinya dan berusaha keras untuk menjalani hidup yang dibayangkannya, ia akan menemukan kesuksesan tak terduga yang tak pernah ia bayangkan. Ia juga mengamati bahwa kesuksesan ini sebagian merupakan buah sendirian. Aku tidak pernah menemukan teman semenyenangkan kesunyian. Aku kasih kesendirian. Karena yang berusaha keras buat gapai sesuatu itu kan diri kita. Benar. Itulah aku. Ini waktu dia main catur sama Mrs. Owl. Yang di dalam perpustakaannya itu. Iya. Mereka main gitu kan, terus Mrs. Owl-nya tuh sambil ngejelasin gimana di awal permainan begini kan. Terus dari banyak panjangnya penjelasan Mrs. Owl itu, terus dia bikin kayak gini. Ada lebih banyak cara yang mungkin dilakukan untuk memainkan satu permainan catur daripada jumlah atom yang bisa diamati dalam semesta. Itulah sebabnya bisa sangat kacau. Tidak ada cara yang benar untuk bermain. Ada banyak cara. Itu aku di saat aku baca itu tuh aku kayak kepikiran tidak ada cara yang benar untuk hidup. Tapi ada banyak cara. Ada lagi? Oh, ini di awal-awal gitu sih. Ada satu. Dia waktu ketemu sama Raffi. Dia ketemu sama Raffi kan. Raffinya itu di situ kayak agak-agak benci gitu. Iya, Kalau sama dengan dia, dia agak-agak benci gitu kan, gara-gara ya dia nggak mau ikut ini, gara-gara takut putus sama si Dan kata si Raffinya gini, menurutku masalahmu bukan takut manggung atau takut menikah. Menurutku masalah kamu adalah takut hidup. wah, aku juga langsung Depan itu langsung kayak yang iya juga gitu. Sebenarnya aku takut apa? Gitu. Kamu Pompal? Aku suka yang mana ya? Coba lihat Neng. Aku sempat catat di sini tapi aku mungkin lupa. Oh enggak di yang dia easy yang dia dari Australia terus dia balik ke perpustakaan. Terus dia jumpa Mrs. M kan, terus Mrs. M bilang kayak gini ya. Kan nih dia balik terus kan yang tadi itu buruk sekali kata dia. Terus Mrs. M tersenyum datar, mengajarimu bukan? Mengajariku apa kata dia kan. Terus dia bilang iya bahwa kau bisa menentukan pilihan-pilihan tapi tidak dengan hasil akhirnya. Ya kayak dia bisa menentukan pilihan tadi kan, tapi ya hasil akhirnya kan memang gak ketebak. Wah itu kayak yang mind blowing kali gitu loh Neng. Sialan ini buku mah keren. Waktu dia jadi perenang terus dia ngomong di TED Talk terus dia ngomong dia kan bingung tuh, dia nggak tahu dia dari mana tiba-tiba harus ngomong di TED Talk gitu kan. Terus dia ngomong kayak gini, aku tahu Anda mengharapkan materi TED Talk-ku tentang jalan menuju kesuksesan. Tapi sebetulnya kesuksesan merupakan delusi. Semua itu delusi. Maksudku ya beberapa hal bisa kita atasi. Misalnya aku adalah orang yang selalu mengalami demam panggung, tapi disinilah aku berada. Di atas panggung, lihat aku di atas panggung.
Baru-baru ini seseorang memberitahuku. Mereka memberitahuku bahwa masalahku sebetulnya bukan demam panggung atau takut tampil. Masalahku adalah takut hidup. Balik lagi kita deh yang bilang kan. Terus dia ngomong, tahukah Anda, mereka betul, karena hidup itu menakutkan untuk alasan yang kuat. Dan alasan itu adalah tidak peduli cabang kehidupan mana yang akan kita jalani, kita selalu merupakan pohon busuk yang sama. Aku ingin menjadi banyak hal dalam hidupku, macam-macam. Tapi kalau kehidupanmu busuk, itu akan tetap busuk, tak peduli apapun yang kau lakukan. Kelembapan membusukkan semua hal yang tak berguna. Kata dia, wow. Pas di bagian itu oke, Nora udah tahu cara kerja hidupnya gitu. Bener. Mau kayak itu kayak mau sehebat apapun dia tetap menjadi masalah itu sebenarnya kehidupan akarnya dan dia sendiri sebenarnya. Itu aja nih. Sama aku juga suka part-part akhir sih. Iya, part akhir. Itu memang aduh I love you. Kayak aku suka kayak gitu-gitu loh. Di part akhir tuh langsung kayak gerem kan nih. Tapi sebenarnya itu kayak salah satu buku yang aku mikir aduh it's hard to say goodbye to this book gitu. Terus aduh udah mau habis aja. Iya. Aduh, ini kenapa? Kenapa harus ada ending? Tapi dia ngomongin Gunung Krakatau loh di Indonesia di situ. Iya, Aku kaget. ada. Aku juga what? Gunung Krakatau? Parah sih, aku kaget kali. Oke, itu dia tadi. Ya. Oke, jadi kenapa kita harus baca buku ini? Dia udah jelas sekali kita memuji-muji buku ini gitu dari tadi. Langsung penilaian aja kali. Oke, 1 till 5. Wah, me too. 5. High five. Kalian harus baca buku ini. Apalagi orang-orang yang kayak pengen bunuh diri, pengen mati, mungkin bisa baca buku ini. Kita punya pandangan lain gitu. Ini kayak bener-bener bisa ngedistract kita buat aduh baca ini aja deh. True, bener. Dan aku juga selalu sama apa translatornya. Iya. Iya kan Neng? Mari kita sebut. Iya, ayo dong. Kakak atau abang atau bapak atau ibu. Alih bahasa Darmawati. Wah, Ibu Darmawati lah kita sebut dia. Iya. Wah, parah sih. Jago kali nge-translate-nya tuh kayak bener-bener jadi cara ngomongnya itu jadi nggak menghilangkan si mad height-nya ini ciri khasnya gitu. Aku baca yang Inggris di Google Play dan feel-nya nggak beda gitu. Sama feel-nya. Even itu bahasa Indonesia. Wah. Oke deh. Oke. Itu dia. Itu dulu. Ya kayaknya panjang udahan. Iya. Tapi kita kali ini dan buat kita kalau kayak orang-orang kayak kita ya bukalah pikiran gitu. Dunia nggak sesempit itu men. Ternyata banyak jalan menuju Roma. Itulah aku berharap jumpa deh aku sama ini Midnight Library. Kayak nggak mungkin. Itu fiksi. Gara-gara buku ini si Dodo, ada aku ngomong kayak gini, aduh aku di kehidupan ini lagi ngapain ya, kata dia. Aku sempet mikir kayak gitu. Mungkin aku di kehidupan ini aku udah sukses, aku harus mikir UTBK, kata dia kayak gitu. Wah, Ya bisa jadi dia udah jadi atlet pencaksilat. Oke lah. Segitu dulu review kita hari ini. Oke, jangan lupa Video di like, terus di komen, terus di share juga. Yes. Channelnya di subscribe kalau belum di subscribe. jangan beli. Buku bajakan. Neng aja bisa dapat diskon loh. Iya, cari aja. Sekian review kita. Thank you. Bye.